Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Amin Wibowo. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Mungkin kalian pernah membaca di media massa berbagai kasus tentang etika bisnis. Dan tentu saja salah satu dari sekian banyak kasus etika bisnis yang terkenal adalah apa yang terjadi di negara besar Amerika Serikat. Namanya adalah Bernard Madoff. Bahkan ada filmnya. Ada 2 film yang menceritakan kasus mengenai Bernard Madoff ini, dan Anda bisa melihat film pertama berjudul Chasing Madoff dan film kedua berjudul The Wizard of Lies. Nah, dalam film itu diceritakan bagaimana seorang yang sangat punya kuasa dalam organisasi, yaitu Bernard Madoff, melakukan hal yang semestinya tidak dilakukan sebagai orang yang diberi tanggung jawab mengelola dana dari para investor. Bernard Madoff menjalankan apa yang sering disebut sebagai skema Ponzi atau Ponzi scheme. Skema Ponzi adalah bagaimana seorang Bernard Madoff ini memberikan keuntungan bagi investor awal dengan cara mengakuisisi investor baru. Maksudnya adalah investor awal mendapatkan keuntungan dibayar dari uang yang disetorkan oleh investor yang datang belakangan. Nah, skema Ponzi ini kurang lebih sama dengan apa yang kita sebut dengan skema piramida, di mana dalam keduanya berdasarkan pada penggunaan dana investor baru untuk membayar investor lama yang investasinya sudah jatuh tempo. Nah, tentu saja kalau kemudian makin banyak orang yang bergabung akan makin terkumpul jumlah uang yang sangat besar. Mestinya uang-uang itu kemudian diinvestasikan dengan sangat bijak untuk menghasilkan keuntungan. Ya, dalam kasus yang kita diskusikan yaitu Bernard Madoff, yang terjadi uang itu tidak digunakan untuk membayar investor lama, tetapi digunakan oleh Bernard Madoff untuk kegiatan-kegiatan lain, termasuk untuk memperkaya diri. Nah, itu adalah satu contoh bagaimana etika sosial, etika dan tanggung jawab sosial yang ada di dalam bisnis. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Bernard Madoff juga kurang lebih ada contohnya di Indonesia. Di Indonesia kita kenal ada sebuah kasus perbankan yang pelakunya dipenjara seumur hidup. Kasus itu melibatkan seorang yang bernama Andrian Waworuntu yang kemudian mengambil atau meminjam dana dari Bank BNI dalam hal ini dan menggunakannya untuk hal yang tidak sesuai dengan praktek bisnis yang seharusnya. Dan jumlah yang sangat besar kemudian diberikan oleh Bank Mandiri kepada Andrian Waworuntu dan menjadi kredit fiktif karena tidak berhasil dalam investasinya. Sehingga kalau Anda amati dalam banyak media seringkali dimunculkan beberapa kasus berita mengenai praktek-praktek bisnis yang tidak etis. 2 contoh tadi memberikan gambaran kepada Anda bagaimana praktek bisnis tidak etis itu bisa dilakukan. Nah, sekarang kita kembali ke konsep dasar. Apa tahu yang disebut dengan etika dan apa yang disebut dengan etika bisnis? Etika pada dasarnya adalah sebuah keyakinan apakah sesuatu itu benar atau salah. Apakah sesuatu itu baik atau buruk. Itu keyakinan. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang etika bisnis, tentu saja kita akan mengatakan adalah tentang perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh karyawan, yang dilakukan oleh manajer, atau yang dilakukan oleh anggota organisasi dalam konteks
yang berkaitan dengan pekerjaannya. Jadi perilaku dia buruk atau baik dalam konteks mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau kita berbicara mengenai etika bisnis. Nah, tentu saja kalau kita berbicara etika bukan sesuatu yang hitam putih. Kalau kita bicara etika, biasanya kita kaitkan dengan masalah legal. Sesuatu yang legal dan etis sangat mudah untuk kita ketahui. Misalnya perusahaan memproduksi barang yang berkualitas bagus. Sesuatu yang sangat legal dan etik dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berintegritas. Pemimpin yang memberikan contoh memimpin perusahaan dengan bagus. Perusahaan yang memberikan employee benefit. Perusahaan yang memberikan kontribusi pada komunitas masyarakat. Perusahaan yang menjalankan program-program recycle. Contoh-contoh hal yang kita sebut legal dan etis. Kita juga bisa berikan contoh sesuatu yang tidak legal dan tidak etis. Misalnya apa? Memberikan sogokan. Terlibat dalam sexual harassment. Melakukan praktek kolusi dengan kompetitor. Sekaligus merugikan para konsumen. Menjalankan kegiatan accounting yang fraud atau yang tidak sesuai dengan aturan. Dua contoh, satu legal dan etis, contoh kedua tidak legal dan tidak etis. Nah, seringkali kita berada pada posisi yang tidak hitam putih seperti itu, yaitu sesuatu yang legal dan tidak etis atau sesuatu yang tidak legal tetapi etis. Misalnya mempromosikan rokok kepada anak-anak. Ini sesuatu yang legal, promosi itu legal. Tidak etisnya karena Anda promosinya kepada anak-anak. Dan memproduksi produk yang akan rusak sebelum waktunya. Memproduksi produk itu legal, tapi kalau kemudian itu rusak sebelum waktunya menjadi tidak etis. Atau membayar upah yang tidak layak di negara yang berkembang. Membayar upah ada hal yang legal, tapi menjadi tidak etis karena di bawah standar pendapatan atau standar upah buruh. Demikian juga kalau kita bicara tidak legal tetapi etis, ada contohnya. Misalnya perusahaan memberikan harga yang rendah pada distributor di daerah yang terpencil. Ini tidak legal karena apa? Harga berbeda dari satu tempat ke tempat lain, tetapi ini etis. Atau seseorang berkolaborasi dengan klinik medis untuk menjamin harga yang rendah kepada pasien yang kurang mampu. Bagus sekali, mulia sekali, tapi ini adalah tidak legal karena terjadi perbedaan harga antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, sekarang kita menginjak kepada apa yang disebut dengan social responsibility atau tanggung jawab sosial, yang biasanya didefinisikan sebagai cara bisnis berusaha menyeimbangkan komitmennya terhadap berbagai kelompok dan individu atau stakeholder di dalam lingkungan sosialnya. Jadi perusahaan dalam hal ini berusaha menyeimbangkan berbagai kepentingan para stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang namanya stakeholder ada konsumen, ada investor, ada produsen, ada komunitas, ada pemerintah, dan sebagainya. Nah, dalam konteks tanggung jawab sosial, kepentingan berbagai pihak ini harus diseimbangkan atau membuat keseimbangan kepentingan dari berbagai kelompok yang kita sebut dengan stakeholder tadi. Tentu saja tidak mudah. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, tanggung jawab perusahaan kepada konsumen. Konsumen mempunyai hak untuk apa? Didengar. Mempunyai hak untuk apa? Mendapatkan produk yang aman.
Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang produk atau jasa yang dibelinya. Konsumen memiliki hak untuk memilih, dan konsumen berhak untuk mendapatkan pendidikan mengenai apa yang dibelinya, serta konsumen berhak untuk mendapatkan jasa yang sepadan. Hak-hak ini harus diberikan oleh produsen kepada konsumen. Tentu saja dalam pelaksanaannya beberapa hak mungkin tidak diterima konsumen dengan baik. Misalnya memproduksi mainan anak-anak yang ternyata berbahaya bagi anak-anak karena mengandung zat-zat kimia tertentu. Kemungkinan si anak lupa ketika bermain kemudian menggigit mainan tersebut, yang mainan tersebut mengandung zat kimia yang ternyata berbahaya. Nah, ini salah satu contoh bahwa tidak semua tanggung jawab untuk konsumen bisa dipenuhi. Selanjutnya, kalau kita berbicara tanggung jawab kepada pekerja, apa yang harus kita berikan pada pekerja? Tentu jam kerja, tentu kondisi kerja, tentu gaji atau upah yang semuanya layak. Tetapi dalam praktek kita tahu bahkan perusahaan besar seperti Nike, sebuah perusahaan sepatu, membayar para pekerjanya jauh di bawah upah buruh. Terjadi di beberapa negara yang berkembang. Anda bayangkan perusahaan sebesar Nike pun melakukan kegiatan yang tidak bertanggung jawab sosial kepada para pekerjanya. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Apa yang dilakukan? Mengurangi penggunaan bahan-bahan dari alam, reduce. Mengurangi penggunaan barang-barang yang tidak bisa diperbarui. Misalnya apa? Oil and gas. Kurangi konsumsinya. Kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan alam yang kedua adalah reuse, menggunakan kembali. Apa yang sudah kita pakai bisa nggak didaur ulang dan digunakan kembali. Yang kemudian berkaitan dengan recycle, mendaur ulang apa-apa yang sudah kita pakai sebelumnya. Kemudian tanggung jawab pada investor. Investor adalah orang yang bersedia menanggung risiko dengan memberikan sumber daya finansialnya untuk dipakai oleh perusahaan. Lalu tanggung jawab perusahaan yang sudah menggunakan uang investor ini apa? Satu, tentu saja Anda dilarang untuk memberikan laporan keuangan yang improper. Anda dilarang untuk menulis cek yang tidak ada dana yang cukup untuk membayarnya. Anda dilarang untuk melakukan insider trading yang merugikan para investor. Anda juga dilarang untuk memberikan representasi atau misrepresentation dari keuangan yang kemudian akan berdampak pada investor tidak memperoleh hasil yang diharapkan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari apa yang kita diskusikan bernama tanggung jawab sosial dan juga etika serta etika dalam bisnis. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.